Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu, para akhwat yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan kembali di aula butik Sisesa di kajian majlis taklim Aisyah yang semoga Allah selalu istiqomahkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena kita membutuhkan bekas-bekas ibadah. Ada waktu di mana nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam kondisi seperti apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Mungkin sering kita baca surat Yasin, ada di ayat yang ke-51 hingga ke-52 Allah mengatakan, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ada ayat yang Allah firmankan, kata Allah, wa nufikha fis sur, ketika sangkakala ditiupkan nanti, fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, tiba-tiba mereka itu keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka. Yawma yaqumu ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Hari ruh dibangkitkan. Pada saat itu dibangkitkan. Kenapa? Ada tiupan sangkakala yang kedua. Dibangkitkan. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kemudian qalu, mereka ruh-ruh tersebut berkata, ya wailana man ba'asana min marqadina hadza. Aduh, celaka kami ini. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur yang dimaksud? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Sementara ini yang pernah dijanjikan sama Allah Ar-Rahman dan yang diyakini oleh para rasul. Nabi dan Rasul yang menyampaikan
kebaikan. Jadi nanti ketika ditiupkan sangkakala yang berikutnya, bangkitlah semua orang yang telah diwafatkan sama Allah, bahkan yang meninggalnya tercabik-cabik pun dimakan harimau. Dalam buku ini dikatakan akan bangkit sempurna, akan bangkit sempurna seperti apa awal Allah menciptakan mereka. Ya, ini kondisi yang akan terjadi ketika nanti manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Karena kiamat itu pasti terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika Allah gonjang-ganjingkan bumi, Allah bikin gerakan dahsyat sehingga hancur bumi. Kemudian Allah perintahkan bumi berkata, bi anna rabbaka awhalaha. Bumi akan bercerita, menjadi saksi tentang apa yang pernah terjadi di atasnya. Ya, jadi nanti ada satu waktu bumi pun menjadi alat bantu Allah untuk mengatakan si fulan, si fulana di atas aku dulu begini, begitu, begitu, begini. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Rabb kamu mewahyukan kepada bumi untuk berkata. Wow, ini bayangan-bayangan ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti ini. Nah, ketika dikatakan dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha ini pernah berkata, an Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yusarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u wa rajul jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayanzura ba'duhum ila ba'din. Ada satu riwayat yang menginformasikan kondisi orang yang dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Riwayat dari Aisyah ketika beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dulu aku pernah mendengar Nabi pernah bersabda begini, yuhsarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Hufah tidak pakai sendal, uratan auratnya kelihatan telanjang, gurla tidak dihitan, ya bahkan kulit yang bekas disunat Allah balikin lagi. Artinya manusia ini apa adanya, dalam kondisi telanjang, nggak pakai sendal, terlanjang bulat, kemudian juga belum dikhitan. Wajarlah kalau Aisyah mengatakan, qultu, aku bilang sama ya Rasul, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rajulu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din. Kalau begitu laki perempuan main lihat-lihatan dong kondisi kayak begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayanzura ba'dhum ila ba'din. Permasalahan saat itu lebih berat untuk dihadapi ketimbang ngeliatin aurat orang. Sebenarnya nanti banyak rumus nih kalau udah begini nih, kayak godul basor. Orang tuh bisa godul basor ketika ada masalah yang lebih penting. Kayak kita gini, ya kan berkhilaf ulama tentang masalah hijab nih. Yang paling utama memang ditutup, gitu ya. Tapi yang lain menerjemahkan baju perempuan tuh hijabnya perempuan. Tapi kalau kita tahu bahwa belajar lebih penting ketimbang main lihat-lihatan, udah nggak sempat kita. Ya sama dengan itu. Ghadul basar tuh begitu. Karena mata yang hitamnya kecil, putihnya besar ini bohong kalau nggak ngelihat. Tapi ada permasalahan yang lebih penting untuk kita hadapi daripada lihat-lihatan nggak ada untungnya, mendingan kita fokus belajar. Ya. Dan saat itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, yauma idzin al-amru asyaddu min ayanzura ba'dhum ila ba'din. Permasalahan yang akan dihadapi pada saat itu lebih membuat mereka itu fokus ketimbang ngelihat aurat satu sama lainnya. Udah nggak sempat. Ya apalagi ketika kiamat, ya udah mana anak meninggalkan ibu, ibu meninggalkan anak, ya suami meninggalkan istrinya, bahkan bayi yang sedang disusui pun dilempar sama ibunya karena ada yang lebih penting untuk masalah seperti itu. Ya ini menandakan bahwa betul-betul kondisi hari kiamat itu menakutkan.
Surat Ibrahim ayat 48, surat ke-14, Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawati wa barazu lillahi wal wahidil qahhar." Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang baru, ya, dan langit dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ada informasi tentang kiamat, Allah yang bilang, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard." Jadi bumi, Allah bikin bumi yang baru, bumi yang putih, yang tidak kotor dengan maksiat, bumi yang terbentang luas, nggak ada batu yang meninggi, nggak ada gunung, nggak ada pohon, padang mahsyar. Ya, di mana saat itu bumi betul-betul datar, orang di atasnya saling kelihatan kalau sudah begitu, padang mahsyar. Kayak kita datang kemana ya, kalau ke daerah apa ya, padang luas di Palestina, di Yordan, Golan, ya, itu luas banget, mata memandang ke ujung manapun kelihatan itu ya. Atau seperti Jabal Malaikah di dekat Badar, kalau kita menuju Madinah tuh ada daerah Badar, kita ke daerah Jabal Malaikah tuh apa ya, betul-betul cuma gurun Sahara yang membentang gitulah. Allah sendiri yang mengatakan pada hari itu Allah ciptakan bumi, ganti bumi dengan bumi yang baru. Langit pun seperti itu, sehingga semuanya serba baru untuk mengumpulkan manusia. Banyak orang bertanya tentang kondisi yang gaib, karena kan ini kiamat ini kan gaib. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala kulli qalbin basar. Kita cuma dapat informasi tentang kiamat di Quran maupun di Sunnah, dari surat pendek yang kita hafal, idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya ya. Kemudian juga tadi surat Ibrahim ayat 48, begitu pula surat Yasin ayat 51-52. Semua informasinya Quran dan Sunnah. Ini membutuhkan iman ya, dan kita nggak perlu merekayasa, cukup beriman. Yang mesti kita persiapkan apa? Buat orang Islam ini ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia, yang Allah informasikan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Orang Islam yang beriman akan Allah ikat dengan ujian. Kita bahas di perjumpaan yang lampau bahwa Rasulullah pernah menyampaikan hadis qudsi. Allah berfirman, qayyadtu abdi min ibadi bibtilai. Aku Allah mengikat tali kasih dengan hamba-hambaku dengan mengujinya. Kok ujian dibilang tali kasih? Iya, karena kalau buat orang yang kenal Allah, ketika dia diuji sama Allah, dia kembalikan semua masalah ke Allah, dan dia berhusnuzon bahwa Allah nggak mungkin menguji dirinya dengan ujian yang dia nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Jadi kalau orang beriman yakin, oh ini Allah uji aku nih, berarti Allah pengen aku nih makin dekat sama Allah. Karena kalau aku nggak diuji, aku nggak nangis dalam sholat ya, setelah diuji baru bisa nangis. Tumben matanya bengul habis sholat. Biasanya sholat nggak bengul kayak gini, lagi banyak ujian gitu ya. Kan ibu kalau lagi nggak diuji sama anak, doain anak nggak tapi khusyuk kan, cuma Rabbi habli minas sholihin, biasa aja. Coba anak bikin pegal, Rabbi habli minas sholihin ya Allah, minas sholihin, minas sholihin. Ngalamin nggak? Ibu waktu belum diuji sama bapak, betul, sama suami, doa ibu cuma hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Nggak ada seriusnya tuh muka. Pas bapak mulai bikin pegel, betul, hablana min azwajina ya azwajina ya. Emang begitu, orang diuji dulu. Kata Allah, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dengan ujian itu kita makin dekat sama Allah. Cuma kan yang mesti kita husnuzonkan ini, kita punya Allah yang nggak mungkin salah dalam takdir gitulah
Ya, jangan beranggapan bahwa kok cuma saya doang yang susah, yang lain enggak. Bukan begitu bahasa agama. Allah sudah mengatakan tadi di hadis qudsi, qayyatu 'abdi min ibadi bibtilaihi. Aku tuh kalau mengikat tali kasih dengan hamba dari hamba-hambaku, aku uji. Rujukannya apa? Surat Al-Ankabut ayat 3. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Karena orang kalau belum diuji, belum kelihatan aslinya. Ya, orang senang sholat, dia belum kelihatan benar-benar senang kalau belum diuji. Kalau dia benar-benar senang dan dia doyan sholat, makin diuji makin rajin sholat. Tapi kalau cuma casingnya kelihatan rajin doang tapi belum kena ujian yang sebetulnya, akhirnya jadi malas sholat. Tumben gak sholat, gue lagi males. Biasa sampai lama di sejadah, sampai lepek, air mata semua isinya gitu. Tahu dia lagi bete, lagi males dah. Ini ada masalah nih. Justru orang kalau dia tahu Allah, dia menjadikan Allah sebagai wakil. Kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai penjamin. Mulutnya berkata tawakkaltu 'ala Allah. Mulutnya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebagai penjamin, maka ujian membuat dia makin dekat dengan Allah. Ya iya, dia yakin sekali. Allah sudah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Pasti mampu, yakin sama Allah. Cuma kan nimbulin yakin itu yang nggak gampang tuh. Ya, makanya ketika Allah berfirman, Nabi sampaikan kepada umat, Allah bilang gini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Muhammad, kalau nanti hambamu ada yang pegel sama ujian dan dia nyaris hampir nggak kuat sama ujian, kemudian dia tanya kamu di mana Allah, wa inna Allah. Wa idza sa'alaka, kalau kamu ditanya tentang aku di mana Allah, fa inni qarib, bukan wa inni, fa inni. Cepet ngomong, bilang Allah tuh dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, di mana Allah akan menjawab doa orang yang berdoa kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, ninya mufrad, tunggal. Allah akan menjawab doa orang yang berdoa kepada Allah saja. Karena nanti ada juga yang berdoa, coba nggak kau Allah ke yang lain dia minta juga. Allah akan jawab doa yang betul-betul hanya untuk Allah. Karena doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Bicara ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan bicara ibadah, wa yusaru, Allah mengatakan, Allah mengutus walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Makanya Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajarkan cara beribadah. Kalau ibadahnya sudah oke, di dunia dia bisa meraup pahala sebanyak mungkin, seperti menjaring ikan dengan pukat harimau lah, sebanyak-banyaknya. Kenapa mesti banyak-banyak? Dalam teori kelautan kan nggak boleh pukat harimau, tapi dalam teori agama perintah Nabi ihris ala ma yanfa'uk. Kata Nabi, kamu yang rakus kalau urusan sesuatu yang bermanfaat. Kalau hasil bumi jangan dikeruk, masih banyak orang lain mesti merasakan, ya. Kalau untuk kebaikan, ihris yang rakus. Karena nggak ada yang menjamin besok kamu bisa berbuat sesuatu yang baik. Ya. Nah, dunia ini akan menjadi pencitraan akhirat, di mana nanti ketika dibangkitkan manusia dari kuburnya ini, beragamlah kondisi manusia saat itu. Ada yang nanti mukanya muka tikus, karena di dunia perbuatannya kayak tikus. Kerjaan tikus apa? Suka ngerogotin sesuatu yang telah diatur rapi. Koruptor tuh bakal bangkit muka tikus semua tuh. Kerjaannya makan yang bukan haknya, kerjaannya ngerusak. Ada yang dibangkitin mukanya muka monyet, serakah. Monyet kan serakah,
nggak pernah nolak kalau dikasih makanan, terus saja. Udah nggak bisa ngunyah, tangan megang, tangan udah megang semuanya, kaki megang, udah megang semua, temennya dibagi masih berantem dia, monyet, ngiri aja sama orang. Ada yang dibangkitkan nanti mukanya muka harimau, ya tingkah lakunya pengen menang aja. Harimau kan prinsipnya pokoknya di mana ada rimba di situ saya raja, walaupun nggak ada pemilu, gitu loh. Pokoknya saya berkuasa aja di situ. Dan kerjaan harimau itu kan bukan menguntungkan masyarakatnya, tapi memakan masyarakatnya sendiri. Macam-macam nanti. Akan beragamlah kondisi manusia ketika dibangkitkan nanti. Ya, makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ini bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, belum pernah ada yang nanya selain kamu nih masalah kondisi orang dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, Nabi menjelaskan kepada Aisyah bahwa ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyang zura ba'duhum ila ba'din. Asal kamu tahu ya Aisyah, orang itu ketika dibangkitkan nanti permasalahannya sudah berat. Udah nggak sempet kondisi dibangkitkan telanjang saling lihat-lihatan, udah nggak sempet lagi, juga udah nggak mungkin lagi lah. Ya lawang ini urusannya panjang ini. La yatakallamuna illa man adallahu rahman. Nggak ada yang bisa ngomong saat itu kecuali yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman. Allah bangkitkan manusia, kata Allah di surat Al-Anbiya itu ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama manusia, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah satu janji yang pasti kami tepati. Makanya di surat Yasin tadi, di yang ayat ke-52 nya itu, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalin. Oh, ini yang dijanjikan sama Allah Ar-Rahman nih, bener ya. Allah janji, kata Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kami akan bangkitkan manusia, mengembalikan mereka seperti kami menciptakan, cuma bedanya usianya 33. Jadi hatta yang dikhitan, dipotong kulit kemaluannya pun Allah balikin lagi supaya sempurna. Udah beginilah manusia kondisinya, cuma bedanya dibuat bukan seperti bayi yang tak bisa berkata-kata. Ketika itu wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Saat itu tangan mereka bicara, kaki menjadi saksi, mulut dikunci sudah. Ya, kita sudah nggak bisa bersilat lidah kayak di dunia. Kalau kunci mulut kita, ini tangan bakal ngomong ngapain aja waktu hidup nih. Kaki bakal menjadi saksi, bahkan nggak tanggung-tanggung. Allah perintahkan kepada bumi, waktu kali munaidi apa yang dikatakan bahwa bi anna rabbaka auhalah. Allah akan perintahkan bumi untuk berkata, menjadi saksi. Yang dulu orang nggak tahu siapa dia, hai malaikat, letakkanlah bendera di bokongnya dan katakan kepada orang di padang mahsyar semuanya, hadhihi godratu fulan. Lihat orang-orang yang selama ini nggak tahu siapa biang keroknya, ini dia nih, tuh lihat, dipertontonkan. Dia selamat dari dunia, nggak selamat di akhirat. Kalau CCTV dunia bisa diselesaikan lah ya. Tapi kalau CCTV yang mereknya Rokib dan Atid, sampai akhirat tuh nggak bakal bisa dihapus tuh CCTV, karena ada catatannya semua ya. Akan ada hari di mana di yaumul jam'i, ada yaumul hasrah, orang dikumpulin, ada waktu di mana semua merasa rugi. Kenapa merasa rugi? Karena dibalikin semua apa yang pernah diperbuat dan dia merasa aman. Selama ini kok nggak aman di akhirat. Itu yang Allah katakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman dan dibenarkan oleh para rasul tentunya. Dikatakan bahwa ketika orang di padang mahsyar nanti, Allah menjelaskan manusia dibangkitkan dalam keadaan utuh jasadnya. Bahkan kulit kemaluan yang dipotong di saat khitan pun dikembalikan oleh Allah.
Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhitan. Mereka tidak mengenakan sandal, tidak mengenakan pakaian. Mereka orang yang betul-betul tidak memiliki satupun penghalang di badannya. Di situ tidak ada lagi pangkat, gelar, jabatan, posisi, sudah nggak ada. Manusia betul-betul polos apa adanya. Nah, nanti Allah akan berikan pakaian kepada mereka dengan pakaian yang beragam nanti. Nah, pakaian yang pertama kali diberikan itu adalah pakaian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena alasannya beragam, dalam buku ini dijelaskan. Karena dulu waktu Ibrahim dilempar ke api, dia ditelanjangi oleh kaumnya. Sebagian lagi mengatakan Ibrahimlah orang yang pertama kali menggunakan sirwal. Di zaman Ibrahim itu terjadi awal kehidupan, di mana dialah orang yang pertama kali pakai celana sirwal. Di zaman beliau juga, beliaulah orang yang pertama kali berkhitan di usia yang ke-80. 80 itu anak kecil dulu gitu ya. Oh, sekarang udah alot ya. Dan saat itu beliau pun perintahkan Hajar untuk menggunakan anting. Di situ awal juga perempuan tuh pakai anting di zaman beliau tuh. Ya, sehingga banyaklah Israiliyat ya, tapi sebagian ulama membenarkan cerita itu. Intinya nanti yang pertama kali dikasih baju di padang mahsyar itu ya Nabi Ibrahim dan lainnya dan lainnya. Dikatakan dalam satu riwayat, ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Rawahu Bukhari Muslim. Ketahuilah bahwa makhluk yang pertama kali dikenakan pakaian kepadanya pada hari kiamat itu Ibrahim alaihissalam. Kemudian dijelaskan yub'ansu kullu abdin ala ma mata alaih, al mu'min ala imanihi wal munafiq ala nifaqih. Setiap hamba di padang mahsyar nanti yub'as, bu'is, akan dibangkitkan kullu abdin ala ma mata alaih, dengan keadaan tatkala meninggal dunia. Ini yang sering kita bilang, kita ini bakal diwafatkan dalam kondisi kebiasaan kita. Ya, kalau kebiasaan kita sedang sholat, sedang ibadah, nggak nutup kemungkinan kita meninggal dalam kondisi ibadah. Jadi kalau kondisi kita dominan sering ngerumpi di WA, ngomongin orang, matinya lagi ngerumpi. Waktu kalimuna aidihim, tangan tuh bakal ngomong, hati-hati. Udah gitu kalau kita lagi suka sama orang di dunia, anta ma'aman ahbabta, kata Rasul, kamu tuh bakal dibangkitkan sama orang yang kamu cinta. Hati-hati meletakkan rasa, hati-hati. Cintalah kepada Nabi, kepada sahabat, kepada sahabiat, cinta sama orang-orang yang dijamin agamanya oleh Allah. Boleh cuma sekedar suka, silakan, tapi kalau cinta jangan. Kenapa? Karena kau akan dibangkitkan bersama orang yang kau cinta. Kebayang ya kalau salah meletakkan rasa cinta. Yubasu kullu abdin ala ma mata alaih, akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan tatkala meninggal dunia. Al mu'min ala imani, orang beriman akan dibangkitkan di atas keimanannya. Iman itu kan banyak. Iman itu kan keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Sholat iman, ngaji ini iman. Nanti kita pulang ke rumah beraktivitas, ibu berbakti sama suami, suami datang memberikan nafkah lahir batin, semuanya iman. Ya, tasbih kita iman kita, tahmid kita iman kita, tahlil kita la ilaha illallah iman kita. Fi buti ahadikum sadaqah, kita layani orang yang halal untuk kita pun sedekah, itu pun iman kita. Dan akan dibangkitkan di atas iman tersebut. Nggak nutup kemungkinan kalau imannya stabil, dia akan diwafatkan dalam kondisi beriman. Makanya sering dibilang stabilkan iman, stabilisasi iman, sampai dibocorin sama Nabi dan sering kita dengar, iman itu yazid wayangkus. Iman itu naik dan turun. Yang tahu naik turunnya iman yang punya iman. Yazid wayangkus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kamu yang tahu turun naiknya iman. Ya, kalau kelihatan sih enggak iman, cuma rasa. Kalau lagi iman stabil, ngaji mulu. Ya, yang diomongin zikir, subhanallah, masya Allah.
La ilaha illallah, astagfirullah, masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Lagi bagus tuh iman. Kalau iman lagi nggak bagus, anjir, buset dah. Tuh kita yang tahu dah tuh, kita yang tahu dah. Orang kan nggak ada yang tahu, Bu ya. Makanya ayo dong stabilin iman. Turun naiknya iman yang punya iman. Orang nggak ada yang tahu, kita yang tahu. Ibu kalau lagi iman stabil ya, melayani suami pergi tuh, hati-hati ya. Ya Allah, kesian ya, orang capek gitu. Sedih kalau pagi, sore tuh ya Allah dia datang lagi. Itu iman lagi bagus tuh, iman lagi bagus tuh. Kalau iman lagi nggak bagus, pagi senang, dia pergi juga dia. Kalau iman lagi nggak bagus, dia pulang sore, ya Allah dia balik lagi ya Allah. Ibu yang tahu dah itu. Istighfar. Ya Bu, kalau udah bakti berat buat ibu tuh iman lagi turun namanya tuh Bu. Ya. Ini bayangin Ramadan 90 hari lagi. Ya Allah. Ya orang kalau imannya turun begitu tuh bayangin. Ya Allah puasa lagi ya. Harusnya kan semangat ya. Orang kalau iman lagi rajin nanya mulu, udah ajan belum? Baru tadi mau ajan lagi. Imannya lagi bagus, lagi bagus. Sampai kata muadzin, seraknya belum hilang, suruh ajan lagi gitu. Tapi kalau iman lagi turun, tiap ajan kaget, ya Allah udah ajan lagi ya Allah. Ibu yang paham dah itu. Yub'asu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Al-mu'min ala imani. Orang beriman itu dibangkitkan di atas keimanan dia. Wal munafik ala nifaqih. Begitu pula orang yang munafik akan dibangkitkan dalam kondisi nifak dia. Seluruh aktivitasnya di atas kenifakan itu akan menjadi sebuah bukti kebangkitan dia di akhirat nanti. Introspeksi dirilah. Kalau bahasa ulama itu hasibu qoblaan tuhasabu. Belajar menghisap diri sebelum dihisap oleh Allah. Satu riwayat At-Tirmizi dalam sanad yang hasan dikatakan begini. Yusarul mutakabbiruna yawmal qiyamah amsal adh-dharri fi surati rijal yakshahumudhul min kulli makan yusakuna ila sijnin min jahannam yusamma bulas ta'luhum naru al-anyar wa yusqawna min usarati ahli nar dinatul hobal. Dikatakan begini, Nabi bilang, kan bicara kebangkitan, jadi orang soleh dibangkitin dalam kondisi imannya stabil. Yusarul mutakabbirun, orang yang sombong juga dibangkitin. Wa yusar, akan dikumpulkan yaumul qiyamah pada hari kiamat. Amsalad dzarri fi surati rijal. Mereka tuh dikumpulkan nanti banyak banget kayak semut, tapi kayak lelaki yang bergerak cepat, bak semut yang bergelombol gitu loh. Yaghsahumudh-dhullu min kulli makan, dimana di setiap tempat mereka diliputi oleh kehinaan. Yusakuna ila sijnin min jahannam yusamma bulas. Mereka akan digiring semua menuju penjaranya neraka, namanya bulas. Jadi nama penjara neraka apa? Bulas. Ta'luhum narul anyar, dimana di dalam penjara tersebut ya, di dalamnya itu ada neraka jahanam ya, yang apinya berkobar-kobar. Wa yusqawna min usarati ahli nar. Orang yang sombong tersebut dikumpulkan dan dibakar di dalamnya. Kemudian wa usarati ahli nar, diberikan minum kepada mereka dengan minuman penghuni neraka yang namanya tinatul khobal. Tinatul khobal, yakni air minum penghuni neraka dari nanah dan timah. Tinatul khobal. Jadi nanti yang beriman digiring, yang munafik digiring, yang mutakabbir juga digiring. Apa sih mutakabbir?
orang yang sombong. Siapa sih yang dibilang sombong, Ustaz? Karena kalau sombong itu kan batrul haq wa ghumtun nas. Sombong itu tahu hukum tapi tidak dipakai, itu sombong. Batrul haq wa ghumtun nas, dan sombong itu ketika dia remehkan manusia. Dia orang yang berilmu, cuma ketika dia sudah berilmu ngelihat orang semua bodoh. Dia orang yang kaya sedekah, cuma pas kaya sedekah menganggap tanpa dia mati semua. Ini orang-orang sombong, orang-orang yang sombong, padahal kemampuan yang dia miliki ini semua izin Allah. Dia cuma alat bantu menjadi potekan rantai kehidupan orang lain. Ya, makanya Ibrahim alaihissalam itu ketika dia bisa bikin Ka'bah, selesai bikin Ka'bah dia bilang apa? Rabbana taqabbal minna. Itu boleh kita pakai tuh. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah yang baru kuperbuat. Nih kita ini habis ngaji nih, selesai pengajian pas mau pulang, ya Rabbana taqabbal minna, ya Allah. Ya Allah terimalah yang barusan ku perbuat nih ngaji, ya Allah. Mudah-mudahan jadi tambahan amal soleh. Boleh itu. Ya. Karena orang sombong itu merasa lebih. Padahal hukum asalnya wa matasa'un illa ayyasa Allah rabbul alamin. Hukum asalnya kamu nggak punya kemampuan kecuali izin Allah. Ya, jangan dibilang kamu rajin sedekah karena kemauan kamu. Ini izin Allah. Karena yang mampu pun banyak, cuma nggak diizinkan, nggak bisa bersedekah. Kamu diizinkan sama Allah. Katakan setiap ritual yang kau tuntaskan dengan akhir alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna. Duhai Tuhan kami, terimalah yang kami perbuat. Itulah. Masya Allah ya. Diberikan bayangan seperti itu. Ditanya lagi terus, waktu kiamat nanti kondisi bumi seperti apa? Tadi itu surat Ibrahim ayat 48 atau surat ke-14 itu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ini sekedar bayangan, kita nggak usah mikirin gimana-gimana karena gaib masih sifatnya. Cuma Allah bilang pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang baru. Ya, begitu pula langit, langit pun baru, nggak kotor kayak sekarang karena asap bumi, nggak. Buminya putih, bersih, nggak ada maksiat di atasnya. Langitnya juga cerah. Bedanya apa? Nggak ada batu yang meninggi menghalangi orang lain, nggak ada pohon-pohonan, cuma bentangan tanah doang. Bumi yang putih. Ya, tubaddal ardu ghairal ard. Bahkan dijelaskan dalam satu riwayat Imam Bukhari, Muslim mengatakan, yusarun nasu yaumal qiyamah 'alal ardi bayda afra ka kursatin naqi laisa fiha 'alamun li ahad. Yusarun nas yaumal qiyamah, dikumpulkan pada hari kiamat manusia nanti, ala ardin bayda afra, yakni di atas tanah yang bayda putih, afra sedikit kemerah-merahan, kakursotin naqi, seperti tepung putih yang bersih. Jadi nggak putih banget, ada kekuning-kuningannya, ada warna gitu ya. Laisa fiha alamun li'ad, karena di atas bumi tersebut nyaris belum ada orang yang berbuat dosa. Dulu bumi seperti itu, berubah sekarang ya karena orang. Yang nggak usah jauh-jauh ketika kita membaca riwayat tentang baki kuburan baki ya. Kan kalau lihat baki kan naik tangga ya, di atas kuburannya. Dulu zaman Nabi itu orang ngomong baki apa? Wa nahnu nangzilu ila baki. Dulu kami di zaman Rasul turun ke baki. Dulu baki itu lembah. Kok sekarang naik? Karena manusia di negeri Arab itu kuburan diuruk lama-lama tinggi. Jadi kuburan nggak ngelebar. Kalau di kita kan ngelebar sampai yang hidup nggak kebagian. Apalagi kuburan Cina, masya Allah gede-gede bener ya. Kita doain panjang umur salah, pendek salah, makan tempat gitu ya. Udah gitu mana yang ke Indonesia banyak banget lagi kan gitu ya, sempit dah urusannya ya. Tapi kalau Islam ngajarin ya, kalau udah lembah penuh
isi sampai tinggi. Nah, yang kita lihat sekarang baki itu di atas. Begitulah cara Islam mencontohkan bagaimana memakamkan orang lain, gitu ya. Tayyib, jelas ya. Jadi yusarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra. Ketika manusia dibangkitkan nanti di atas bumi yang putih, ya kemerah-merahan, kakursatin naqi, seperti tepung yang belum terjamah, laisa fihi alamun li ahad, karena di atasnya itu belum terjadi apapun yang manusia lakukan. Ada lagi yang tanya, ya Rasulullah, tatkala bumi diubah, di manakah manusia berada ya Rasulullah? Ini ada satu riwayat, ada di bukunya itu di halaman 54 dijelaskan di sini bahwa Nabi ketika ditanya oleh istrinya Aisyah tentang di mana manusia saat bumi diganti, beliau mengatakan, sesungguhnya Aisyah, tidak ada seorang pun dari umat ini yang bertanya kepadaku tentang ini kecuali kamu. Sekedar memberitahu manusia itu ketika bumi dirubah oleh Allah di mana mereka, Nabi hanya mengatakan mereka ada di bawah sirat, ada di bawah jembatan, itu nggak dijabarkan ya. Manusia dalam kondisi di bawah sirat, manusia berada di kegelapan di bawah sirat jembatan, baru kemudian diletakkan di atasnya. Kondisi saat itu juga bahwa matahari yang sekarang kita diterangi olehnya bermanfaat banyaklah buat pembakaran klorofil dan lain-lain. Bumi hangat dengan matahari. Tudna syamsu yaumal qiyamah min khalqi hatta takuna minhu kami kedari mil. Sekarang kan nggak tahu berapa juta mil, dan itu pun masih panas gitu ya. Nanti kata Nabi, tudna syamsu yaumal qiyamah min khalq, di mana pada hari kiamat matahari didekatkan di hadapan manusia ini, hatta takuna minhum kami kedari mil, cuma seperti 1 mil. Sekarang jutaan mil saja panas, cuma 1 mil, kebayang. Makanya ada sab'atun yudhillullahu yaumal qiyamah fi zillin la dhilla illa dhilluh. Ada riwayat tentang 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah ketika tak ada naungan pada hari kiamat. Ada bab tersendiri, kita nggak bahas itu ya. Disitulah kita butuh naungan Allah. Makanya ada hukum sebab akibat nanti. Orang yang suka nolong orang, suka bantu orang, maka Nabi mengatakan, aku berjalan dengan orang yang punya masalah dalam rangka memecahkan masalah dia, lebih aku sukai ketimbang aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi ada manfaat tentang kita nolong orang ya, lebih baik ketimbang iktikaf di Masjid Nabawi. Rasul contohkan, kenapa? Karena kalau kau menjaga orang, memuliakan orang, Allah akan muliakan kamu di akhirat nanti. Man satara mu'minan satarahu yaumal qiyamah. Orang yang menutup aib orang beriman, Allah bakal tutup aibnya di akhirat nanti. Ya, hari gini kita malah bongkar-bongkaran aib ya, bahkan main perang-perangan di antara kita ya, nggak tanggung-tanggung, di mana orang Islam bunuh orang Islam bakar rumahnya orang Islam saling mencaci maki, melaknat. Kalau zaman Nabi kan kalau kita perang lawan orang kafir, jelas Khalid bin Walid, sahabat-sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, Umar, ketika perang Badar itu Hamzah melawan Abu Lahab, Abu Jahal, betul. Kalau hari gini kan si Ali dan si Husain perang bareng, sama-sama orang Islam, sama-sama bakar-bakaran ya, Allahu Akbar bunuh-bunuhan. Ini sudah kacau. Orang Islam dicolong hartanya sama orang Islam lagi, pejabat muslim korupsi harta orang Islam, aneh. Sekarang aneh sekali. Makanya sudah tanda-tanda kiamat sudah mendekat. Kiamat sudah mendekat. Kapan? Allah yang Maha tahu. Dijelaskan dalam satu riwayat ketika dikatakan tudna syamsu yaumal qiyamah min khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Faminhum man yakunu ila ka'bay, wa minhum man yakunu ila rukbatay, wa minhum man yakunu ila haqwaihi, wa minhum
man yuljimuhul araku iljaman. Ini berkaitan sama keringat, karena kan nanti dibangkitin hari kiamat tuh macam-macam. Ada yang nanti keringatnya itu sampai semata kaki, ada yang keringatnya sampai selutut, ada yang keringatnya itu sampai menutup bagian kepalanya. Ada lagi nanti yang sebagian dibangkitkan buta matanya, ada yang dibangkitkan jalan pakai muka, ada yang dibangkitkan kayak orang gila bangun tidur pemakan riba nih, dan macam-macam tadi. Yang berkepala binatang, yang kerjaannya korupsi bakal memiliki kepala tikus gitu deh. Yang hidupnya serakah, senang ngambil hak orang, nggak peduli sama orang lain, kepala binatang seperti monyet, ya harimau. Ini akan semua terbukti di padang mahsyar. Kalau di dunia sih nggak kelihatan sifatnya, iya, cuma dikasih bocoran. Anas manadiyun bitab'i. Orang ini kan, manusia ini kan binatang yang berakal. Kalau akalnya nggak berfungsi ya binatang. Sama dengan binatang, sama manusia. Nah, kalau orang yang berilmu, dia akan bedakan diri dengan binatang. Karena Allah ciptakan binatang nggak seperti Allah ciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau binatang tidak dicipta untuk beribadah. Cuma memang pernah dicontohkan di Ashabul Kahfi. Ya, saya sampaikan di perjumpaan-perjumpaan yang lampau, di gua Ashabul Kahfi, kalau udah pada datang ke sana tuh nanti ada syekh yang jelasin. Kita nggak ngebahas masalah 4 yang kelima anjing, 6 yang ketujuh anjing, 8 atau enggak itu. Tapi dijelaskan di situ, anjing saja asal mau berteman sama orang soleh dimasukkan ke surga. Apalagi kita, nggak ada yang bilang boleh miara anjing, ya cuma anjing saja asal berteman dengan orang soleh dimuliakan. Bukan berarti kita yes ntar kita nanti ada bab tersendiri ya. Kalau mau miara anjing boleh asal kebunnya gede, diperbolehkan buat menjaga binatang ternak, karena insting anjing ini bisa dipakai untuk membantu menjaga ladang, boleh ya. Gak usah bayar satpam yang muter pakai senter, anjing nggak perlu senter, bisa tahu ada maling masuk, boleh ya. Kalau anjing di rumah, ini yang nggak diperbolehkan ya. Maka diturunkanlah dalil tentang mencuci bagian yang dijilat 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nanti ada bab tersendiri tuh ya, dan lainnya. Bahkan nanti ada riwayat yang menjelaskan kalaupun dipakai berburu anjing boleh ya. Bahkan Nabi mencontohkan tentang ini semua. Nanti ada bab tersendiri, cuma kita nggak bahas. Yang pasti memang kalau binatang saja dekat dengan orang baik jadi mulia, apalagi kita manusia. Kalau manusia berteman sama orang baik akan dimuliakan insyaallah ya. Kemudian di bab berikutnya dijelaskan tentang setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar ya, ada tempat terpuji yang diinginkan oleh para nabi ya. Kondisinya manusia-manusia yang jelas dimuliakan dengan kondisinya di dunia akan dimuliakan pula di akhirat. Surat Al-Isra ayat 97, Allah berfirman, wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih wa nasuruhum yawmal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Al-Isra surat ke-17 ayat 97, Allah berfirman, wa may yahdillah, orang yang ditunjuki oleh Allah petunjuk, fahuwal muhtad, dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu awliya'a min dunih, barang siapa yang Allah sesatkan maka sekali-kali tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain daripada Allah. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summan, orang yang seperti ini dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam kondisi muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak ya. Summan, umyan itu buta, wa bukman tuli, wa summan bisu.
Ma'wakum jahannam, tempat kembali mereka neraka jahannam. Kullama khabat zidnakum sa'ira. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka jahanam, Allah tambah bagi mereka apinya makin menyala. Kebalikannya orang-orang soleh dibagikan dalam kondisi dia melihat, dia mendengar, dia bisa berucap. Yang Allah katakan tadi, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa khalas shawaba. Hari di mana nggak ada yang bisa berkata-kata kecuali yang diizinkan sama Ar-Rahman. Siapa? Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Ustadz sering dengar tuh istilah ibadur rahman. Siapa sih Ustadz ibadur rahman? Gitu ya. Alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan, orang yang berjalan di muka bumi ini tidak ada kesombongan. Ya, dipuji tidak mumbul, dihina tidak rendah gitu loh. Orang yang jalan di muka bumi ini lillah karena Allah. Pokoknya prinsipnya cuma satu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nggak peduli sama orang lah. Qul rabbiyallah summa istaqim. Katakan Tuhanku Allah beristiqamah. Dia orang yang nggak terfitnah dengan keadaan. Dia orang yang tahu banget bahwa hidup ini lillah. Wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku ya matiku nanti lillah, hanya untuk Allah. Ini ibadur rahman. Ciri-cirinya apa? Alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan. Dia jalan di muka bumi nggak ada kesombongan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalau orang-orang bodoh mencibir karena kegurobaan dia, guroba apa? Keasingan dia. Karena ibadur rahman itu akan nampak beda di hadapan orang yang banyak nanti. Tapi bedanya karena memang syariat. Nggak apa-apa kita beda sama 1000 orang dalam penampilan, asal nggak berbeda dengan satu orang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan prinsip ya. Kamu nggak usah cari pendukung. Hei anak muda, kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hei anak muda, jadilah kamu di muka bumi ini gharib, asing, nggak perlu ada yang kenal. Kalau bahasa kita, nggak perlu nyari followers lah. Apalagi sampai beli-beli centang biru, ngapain sih gitu lah. Nggak perlu dah. Jadi berlian, orang juga paham mana kaca mana berlian. Jadi emas, orang juga tahu mana kuningan mana emas. Iyalah, jadi mutiara, orang juga tahu mana mutiara mana plastik. Dan nggak perlu bilang aku mutiara, nggak boleh begitu. Aku berlian, nggak usah. Ya akan ada kelasnya tersendiri gitu loh. Kita nggak usah belagak jadi orang soleh depan orang, karena orang soleh itu mustajab doa. Orang soleh itu ada bekasnya gitu loh. Ya kalau casing sih mirip penampilannya sudah syar'i. Yang perempuan kerudung panjang, pakai jilbab, pakai hijab. Yang laki sudah cingkrang, jidatnya cemong, mirip sudah casingnya. Tapi kan auranya nggak bisa dibohongin. Ya orang yang baik ada simah, ada bekas ibadah. Ya, orang kalau betul sholatnya ya penampilannya sama yang pura-pura sama, cuma yang betul sholatnya ini akan ada bekas. Tanha anil faksa wal mungkar, perbuatannya pakai ilmu, takut terkesan gampang berbuat keji dan mungkar, nggak mau nyakitin orang. Maka Nabi mengatakan, ketika kamu sudah bagus dalam iman, target berikutnya bisa gak selamat orang Islam dari mulut dan tangan kamu. Kalau kamu mengaku sudah jadi orang Islam yang baik, tapi mulut kamu nggak ngomel orang, nggak bisa menggibah orang, mana bekas ibadah kamu? Orang kalau makin berilmu makin merunduk, makin sibuk dengan aib dirinya sendiri, karena dia tahu target dia keberuntungan. Beruntung liman sagola aibu an uyubin nas. Yang beruntung itu orang yang sibuk dengan aib diri sendiri ketimbang aib orang.
Ya, para nabi dan rasul ini betul-betul mereka menginginkan tempat yang terpuji yang diinginkan. Ya. Liqa'a wajhi rabbihil a'la, berjumpa dengan rupa Allah yang maha tinggi. Dia pengen sekali dekat dengan Allah. Bahkan banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang dekat dengan Allah. Salah satunya yang hatinya lembut. Ada riwayat yang mengatakan, inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasi. Inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasi. Orang yang bakal dijauhkan dari tempatnya Allah di akhirat nanti, orang yang hatinya keras. Siapa orang yang hatinya keras? Orang yang memang enggan berzikir, orang yang banyak ngomong nggak ada zikir. Yuksarul kalam bi ghairi zikrillah, dia banyak ngomong tanpa zikir. Wa ab'adanas indallah al-qalbul qasi, dan orang yang seperti ini di akhirat bakal jauh dari kebaikan, dari Allah bakal jauh. Siapa yang didekatkan nanti? Orang yang hatinya lembut. Siapa yang hatinya lembut? Nabi bilang, ana ma'akamil yatim fil jannah hakadha. Aku sama orang yang sayang sama anak yatim kayak telunjuk sama jari tengah di akhirat. Ana ma'akamil yatim fil jannah hakadha. Ya, dan lainnya. Ya, orang yang sering dapat ridhonya orang tua, dekat sama ridhonya Allah. Orang yang betul-betul dimuliakan dengan doanya orang-orang yang miskin yang dibantu oleh dia. Ya, maka dalam satu riwayat dikatakan, tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu tertolong karena doa orang-orang miskin yang susah yang kalian bantu. Banyaklah nanti ciri-cirinya itu banyak sekali. Ya, Masya Allah. Orang dijelaskan banget tentang kondisi seperti itu. Ya, ini tentunya mereka orang-orang yang dijadikan dalam satu riwayat tadi disampaikan yang dalilnya tentang 7 orang yang diberikan tempat terpuji di padang mahsyar dengan perlindungan yang tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama, yakni al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Dia pemimpin sebuah negeri, kerajaan atau rumah tangga, atau dia memimpin dirinya sendiri. Al-imamul adil, pemimpin yang mengerti kalau hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Dimana kita mimpin diri kita nggak usah jauh-jauh lah. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, kata Nabi begitu kan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan diri kalian. Berbuat adil sama diri ini apa? Yang pertama, ketika kita berada di atas fitrah, menggiring diri kita untuk selalu gemar beribadah kepada Allah, karena Allah ciptakan kita untuk beribadah. Orang cuma bisa nyuruh, tapi kan yang menggerakkan badan dengan izin Allah kan kita. Orang cuma bilang sholat. Kan yang bangun kan kita, yang tahu supaya semangat ya kita. Ya. Orang yang berbuat adil, imam al-adil. Yang kedua, orang yang bakal diberikan tempat terpuji di padang mahsyar itu, wasyabun nasa'a min fi ibadati rabbih. Wasyab nasa'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang semangat dalam beribadah kepada Tuhannya. Kok anak muda, Ustaz? Ya kalau orang tua mah semangat wajar. Udah mau sadendet, betul ya? Udah mau penalti. Ini kita orang sih ya, kalau sampai malas belajar mah kelewatan dah ya. Umur tinggal 2 kali pemilu lagi masih malas ngaji, subhanallah. Apa yang dicari sih, Bu? Emang mau berapa tahun lagi, Bu? Kita udah pada tapi nggak tahu nih. Ya banyak kan pala 5 nih, pala 4 ke atas nih ya. Nih kalau nyontok umur Rasul nih kan Rasul 63. Kita sekarang 53, 63 kan 10 tahun lagi 2 kali pemilu, betul? Iya. Kalau nyampe. Ya mudah-mudahan sih lebih lah, insya Allah, amin. Nah, saya doain Bu, Ibu biar panjang umur semua, amin. 200 tahun. Takut. Minta panjang didoain takut, gimana sih?
175 panjangan Mas. Berapa dong? Ya panjang yang penting deh. Ya wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang semangat dalam beribadah. Makanya kita kalau masih punya anak, punya keluarga yang masih muda, ajarin ibadah. Bukan cuma disuruh bangun pagi, jelasin, nak, kata Nabi, barik li ummati fi bukuriha. Nabi doain umatnya kalau pagi dapat berkah. Jadi dalam bangun pagi tersebut nanti ada di situ sholat subuh, ada zikir pagi, ada baca Quran, ada aktivitas dunia. Bangun, nak, jelaskan sehingga besok kalau ngingetin subuh, oh iya ada berkahnya ya, dibiasakan. Ya, dibiasakan. Suami itu, khususnya suami itu, Bu, kan dia kan mimpin rumah tangga ibu. Di rumah tangga gimana mau berkah kalau pemimpinnya merem mulu subuh gitu loh. Ya nggak bisa, diingetin ngomong baik-baik. Tadi aku tuh pengajian Majelis Taklim Aisyah di butik Sisesa ya. Itu katanya kalau pemimpin itu bawa berkah. Makanya bangun pagi gitu. Laki-laki kalau bisa talak itu tidur pagi, ceraiin tidur pagi. Perempuan tidur pagi khulu, minta cerai sama dia gitu loh ya. Haramin tidur pagi, wallahi haramin tidur pagi ya. Nabi itu di usia dewasanya beliau mencontohkan kepada para sahabat benci ngobrol habis isya. Habis sholat isya udah istirahat tidur, bangun jam 11, jam 12 ya, wudhu apa bersih-bersih, baca Quran, jam 1, jam 2 tahajud, istirahat sebentar, kemudian bangun ketika azan subuh. Ada kata as-salatu khairum minan naum, bangun ya. Kemudian qobliyah di rumah, berjalan menuju Masjid Nabawi. Antara rumahnya dengan mimbar dia doa, sekarang namanya raudhah. Ya. Di mimbar dia berkhutbah, atau sampai ke masjid dia tahiyatul masjid. Begitu rutinitas begitu, sambil mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Dan berkah itu dalam mulut orang Islam biasa. Ketemu orang, Allah yubarik, ya Allah barakallahu fiik ya. Atau kalau orang nikahan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairi. Kita tuh di agama kita didoain berkah. Nabi doain berkah. Kenapa kita nggak mau didoain berkah dengan merem pagi gitu loh? Didik anak-anak semangat bangun pagi. Yang ketiga, warajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Orang yang bakal diberikan tempat terpuji di akhirat nanti adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Kok terikat dengan masjid? Dia marbot, Ustaz, ya Allah alam. Atau dia takmir, ya nggak apa-apa. Pokoknya emang seneng aja sama masjid. Segimana supaya senang di masjid? Masjid yang aktif, jangan cuma buat sholat doang. Pakai buat kajian, panggil ustadz-ustadz yang asik dalam dakwah, orang betah di masjid. Kadang-kadang ada sedekah Jumat ya, atau buka puasa Senin Kamis, fasilitasi. Terus tolong masjid itu yang bagus, kalaupun memang nggak mewah, bersih. Jangan sampai WC rumah lebih bagus ketimbang WC masjid. Ini kita nih jeleknya kadang-kadang kalah sama orang Bali kita nih. Orang-orang Hindu sana rumahnya nggak pernah mengalahkan bagusnya pura mereka. Tanya kenapa? Ya kan rumah Tuhan, bahasa mereka gitu. Orang Islam lebih dong harusnya. Ini kadang-kadang rumah kita bagus, kamar mandi apa kita takut duduk di situ saking bersihnya gitu loh. Giliran WC masjid, astagfirullahalazim. Bikin orang nyaman di masjid, bikin gitu loh. Nah di situ nanti ada ibadah di mana kita bikin kondisi masjid, mau Ramadan kita rapihin. Ini momennya tepat nih. Kita ngumpulin dana nih buat persiapan mau Ramadan. Sebulan sebelum Ramadan kita expand lah. Kami kebetulan dengan tempat Rabaikan ini keliling Indonesia, muter nih, lihat masjid-masjid yang bau pesing, kotor, jorok, itu kita bersihin. Buat orang tuh gampang. Tempat wudhu yang tidak layak karena percikan air jatuh ke badan, kita bikin yang layak. Wallahi itu dipakai sama orang wudhu, tiap tetes air tuh pahala buat yang nyumbang. Ayo dong yang cerdas sedikit, lawang duit kita duit Tuhan, cuma suruh jalanin. Momennya tepat, terserah mau di mana aja. Cuma yang pasti memang bikin rojul
qalbuhu mu'allakun fil masajid. Mungkin ibu perempuan nggak di masjid, tapi kan karena ibu nyumbang rapin masjid, orang senang ke masjid, senangnya tuh orang dapat pahala dia, pahala ibu. Tuh cerdas namanya. Ya. Di mana aja silakan. Ya, di mana aja mau kita dengar informasi tentang masjid yang layak untuk dibantu, ayo kita bantu. Bikin orang betah dengan masjid tersebut. Kemudian yang berikutnya yakni warajulani tahaba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Biasa ini kita sering datang ke majelis ilmu kayak begini nih, kita kumpul karena Allah, entar pulang pun karena Allah. Ya, jadi nggak ada niat buruk di hati kita buat kajian pada siang hari ini. Seperti nanti ketika kita selesai, kita nggak ninggalin bekas buruk sama orang yang ketemu sama kita di majelis. Berlapang dada untuk menerima kekurangan orang lain. Dengan seperti ini nih, kita silaturahmi nih, nyiatin badan, banyakin rezeki, insya Allah panjangin umur. Ya, jadi rencananya bagus. Dua orang yang berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah. Kemudian yang lainnya yakni warajulun talabatu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang takut bermaksiat dalam kesendirian, diajak maksiat sama orang yang mampu untuk berbuat maksiat, orang lain nggak tahu, dia yakin ada Allah yang maha tahu. Ya, jadi kalau bahasa mencetak generasi ala sahabat itu mendidik diri dan keluarga untuk kenal Allah dalam kesendirian maupun dalam tengah keramaian. Ya, hari ini kadang-kadang sosial media kita ini mumpung orang nggak ada, kita lihat yang aneh-aneh. Jangan, Allah maha melihat. Saya bilang tadi, kalau CCTV manusia mungkin bisa kita bohongin lah, radiusnya itu kan bisa kita sekian derajat, bisa nggak nangkap kita. Tapi kalau CCTV-nya merek Rokib dan Atid tadi kan, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jangan main-main ini. Ya, Allah tahu, Allah maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur gitu. Kemudian yang lainnya yakni warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Di yang kadang itu ya, seseorang yang bersedekah, membiasakan sedekah akhfa. Akhfa itu dirahasiain, berarti sedekah sunnah. Kalau zakat terang-terangan, ini uang zakat aku keluarkan buat kalian, ngomong itu zakat. Tapi kalau sedekah, kasih orangnya apa nih, udah pakai aja, ada yang titipin, nggak usah terus terang, dengan harapan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Orang yang senang seperti ini bersedekah, merahasiakan sedekahnya, wallahi Allah akan berikan tempat yang terpuji di akhirat nanti, di padang mahsyar. Kemudian yang terakhir yakni warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang yang senang mengingat Allah dalam kesendirian, bangun tahajud ya, di tempat yang orang lain nggak tahu dalam hal yang sunnah. Kemudian dia nangis ya, dan Allah haramkan matanya dijilat oleh neraka tentunya. Warajulun dzakarallah, dia ingat Allah khalian, dalam kondisi menangis, sunyi, sepi, dia sedih kalau ingat masa lalunya. Ya Allah, cuma dia tutup aibnya, karena kita nggak boleh ngomongin aib. Ya, dulu kita pernah berbuat yang nggak baik, karena kita lahir di lingkungan yang nggak baik, keluarga yang nggak baik, semuanya nggak baik. Udahlah, mau bilang apa, yang udah-udah. Sekarang kita hijrah, kita tobat. Kalau orang tanya kamu dulu gimana, haram kita jawab. Ibu perempuan punya masa lalu yang buruk, sekarang sudah hijrah, sudah tobat. Ada laki-laki baik ngelamar ibu, nanya masa lalu, haram ngomongin yang lalu, nggak boleh. Sudah, orang dilihat akhirnya bukan awalnya. Ingat ya, jadi nggak usah ngungkit-ngungkit aib orang. Ya dulu dia siapa tuh, dulu khalas, sudah. Ya yang udah, sudah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ya orang punya masa lalu, Tuhan yang maha pengampun. Kenapa kamu suka ngungkit-ngungkit aib orang? Sudah. Nabi sengaja menikah dengan Khadijah,
orang yang 2 kali nikah sebelum beliau suami yang ketiga. Nabi nggak pernah nanya, dia laki yang pertama gimana Khadijah, nggak gitu. Yang kedua apa? Nggak usah. Khadijah punya anak dari suami yang lain, nggak pernah keceritaan kan? Karena memang udah nggak ada hubungan. Janda punya anak, ada laki-laki ngelamar, jangan bawa-bawa anak. Ini mah beli paket sih, buy one get two get three gitu loh. Akhirnya masalah nanti, apalagi kalau masih ada suaminya hidup, cuma bisa halas taruh sama orang tuanya. Kamu yang baru. Ya, Rumaisah binti Milhan, janda punya anak Anas bin Malik, nikah dengan Abu Thalha. Anas ditaruh sama Rasul, dia bawa diri sama Abu Thalha. Hari ini kita enggak, ya nawarinnya buy one get two get three gitu loh ya. Ada masalah, nggak ada kewajiban suami yang baru menafkahi anaknya, tidak ada kewajiban ya, kecuali kalau sudah dikasih nafkah sama suaminya, dia kasih ke anaknya, silakan saja, itu hak dia ya. Jadi ya harus berilmu dalam permasalahan ini supaya kamu tuh nggak ngomongin masa lalu kamu. Nah, dalam Islam sunnah orang yang pernah menikah kemudian berpisah menikah lagi dengan yang lebih baik, nggak boleh dengan yang lebih buruk. Apa ya? Suaminya dulu jenderal bintang 1 meninggal, ini nikah lagi sama kopral, nggak boleh. Harus sama yang selevel, kalau nggak bintang 1 bintang 2, jangan sampai bintang 7 pusing gitu ya. Pokoknya harus yang di atas gitu loh. Ya. Jadi dalam Islam ini nggak boleh ada keburukan, ya mengalahkan yang ada di agama seperti itu. Ya, sama dengan laki-laki, kalau dia mau menikah lagi, ibadah tidak merusak ibadah. Nggak boleh pernikahan yang baru merusak pernikahan yang lama, nggak diperbolehkan. Nggak boleh dia menikah dengan perempuan yang lebih bodoh ketimbang yang ada. Kalau dia nikah sama yang sekarang apal 20 juz, cari yang 30 juz gitu lah. Jangan yang sekarang 30 juz yang dicari Iqra 2, kacau urusannya gitu, berantem urusannya, nggak ada ujungnya nanti ya. Harus lebih baik, kalau enggak jangan, sudah ya, jangan sampai merusak, karena ibadah tidak merusak ibadah. Ingat ya, ibadah tidak merusak ibadah. Ibadah itu mensupport ibadah lainnya, enggak mendatangkan kerusakan dalam ibadah lainnya. Itu ada 7 orang tersebut yang dimuliakan ketika di padang mahsyar. Nah, ya. Dan itu tempat yang terpuji yang dihayalkan para nabi dan rasul. Dan kita masuk insya Allah ya. Baru nanti yang akan datang nih, kita akan jelaskan tentang orang-orang yang diberikan syafaat. Keumuman dalil tentang syafaat ini, bertemanlah dengan orang baik, jangan cari musuh, karena yang memberikan syafaat itu teman, bukan musuh. Ya. Jadi mumpung masih ada sisa waktu kita di atas dunia, jadilah orang yang mencari teman yang baik. Bahkan dalam satu riwayat, ketika penghuni sorga sudah masuk ke surga, penghuni neraka sudah masuk ke neraka, Allah berfirman kepada penghuni sorga, wahai penghuni sorga, turunlah ke neraka, carilah orang yang kau kenal, selamatkan dia. Berbondong-bondong penghuni sorga ini ke neraka, nyari yang dia kenal, diselamatin. Sudah ya Allah, kata Allah, balik sekali lagi cari, mungkin ada yang tersilap. Cari lagi, ketemu. Sudah ya Allah, ketemu. Sekali lagi, kata Allah, mungkin ada orang yang ketemu sama kamu, sekedar senyum, saling mengucap salam, tolong selamatkan dia. Subhanallah. Jadi alangkah baiknya kita kalau hidup di dunia ini, kalau bisa memaksimalkan kebaikan buat orang lain, sebagaimana sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lain. Asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Semoga Allah terangkat kita ke tempat yang terpuji lah insyaallah. Walaupun berat ya, di Quran itu di surat Al-Isra 79, ketika Allah firmankan tentang orang yang bangun malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Dari sebagian malam bangun sebagian malam, artinya malam itu nggak berubah fungsi dengan tahajud. Malam kita tidur, wa ja'alna lailan libasan. Maka tadi disampaikan, Nabi nggak suka ngobrol pada Isya, pasti beliau tidur, karena ayat memerintahkan wa ja'alna lailan libasan, ku jadikan malam buat tidur.
Tapi nikmat malam tidur itu kalau kita sedekahkan dengan bangun tahajud buat Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi, dari sebagian malam bangun, bertahajudlah, berwudulah di waktu yang paling kamu nggak suka. Ada wudu yang mulia di sisi Allah, berwudu di waktu yang kita nggak suka. Ya malam. Bayangin mendusin jam 2, ya Allah main air ya Allah. Itu berat, tapi kalau kita ingat pahalanya, wake up, kita bangun, kita wudhu, itu pahalanya azim. Bahkan ada satu ayat mengatakan lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mendapatkan albir, kebaikan, sebelum menginfakkan, menyedekahkan yang paling kalian suka. Nah kita ini malam yang paling kita suka apa? Ya tidur lah ya. Kita sedekahkan, berat gak tuh? Berat lah. Makanya Allah bilang di surat Al-Isra ayat 79 ini, ya, asa ayab asa rabbuka maqama mahmuda. Semoga yang berat kau rasa ini membuat engkau diberikan tempat yang terpuji. Wan nasu niyam, ketika orang tidur kamu bangun malam. Bahkan Allah iklankan dirinya, Allah turun sepertiga malam ke langit dunia. Yang minta sesuatu kan kuberi, yang bertanya kan ku jawab, kata Allah. Yang minta ampun kan ku ampuni, kata Allah, setiap sepertiga malam. Terus kenapa kita nggak mau bangun? Bangun. Ya, di usia-usia kita ini usia paling gampang melek. Biar kata tidur jam 12, setengah 2 kejet-kejet, betul kan Bapak? Ada aja tuh ya. Ya, ada yang jalan-jalan di kaki gitu. Asam urat. Dan teman-temannya ya. Itu jangan jadi sesuatu yang hina. Ya Allah, kita udah tua, udah asam urat. Enggak gitu bahasanya ya. Penyakit itu jangan kata yang berat, yang ringan aja ngilangin satu dosa kan. Apalagi yang berat yang kita rutinkan, gak ada masalah, gak apa-apa harus kena asam urat. Yang penting tiap malam mendusin tahajud, diberikan tempat yang terpuji. Asa'ib asakara buka maqama mahmuda, dan di akhirat bakal dipuji sama Allah nanti dengan babus salat, dengan pintu sholat, masuk ke surga dengan pintu sholat ya. Jadi kalau kacamata dunia memang orang tua fisiknya lemah, tapi kalau kacamata Allah yang kelihatannya lemah ini kuat. Terbukti kalau kita setiap subuh kalau di yayasan itu nggak ada yang anak muda, nyaris nggak ada, semua orang tua. Yang muda mana nih, yang six pack nih, yang katanya bersayap, yang nunjuk bengkok apa begini gitu ya. Yang katanya kalau gue sepeda 40 kilo 50 kilo, subuh mana subuh ya, nggak ada yang bangun, malah yang udah ngomong bareng batuk. Kadang-kadang kita malu sama orang tua kita yang matanya udah nggak jelas ya, sebulan bisa 4-5 kali hatam. Kita yang masih melek boro-boro sekali hatam kadang-kadang kan. Nah, timbulin malu lah ya. Semoga Allah muliakan kita insyaallah ya. Tayyib, sambil menunggu waktu azan, panjang kata kita bisa berdialog, silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana anil hamdulillahirabbil alamin ya. Fadhal. Nanti yang akan datang kita akan bahas tentang pendalaman syafaat dan tentang masalah haud. Haud itu telaga yang nggak setiap orang mendapatkan kenikmatan telaga tersebut, telaga Al-Kausar ya. Baik, silakan yang mau ditanyakan. Nah. Ya, insyaallah. Amin, amin, amin. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapat ilmu mengenai pada kita. Semoga memperhatikan untuk kita dan berbenah diri dan berbagi amal ibadah kita menuju yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian kami akan persilakan kepada pemerhati untuk bertanya. Seperti sebelumnya kami akan akhir sesi kajian akan kami serahkan donasi dan laporan berapa yang transfer untuk Palestina. Silakan yang iya, fadal.
Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita berpuasa 4 hari berturut-turut Senin sampai Kamis untuk menghapus dosa puasa kita di masa lalu? Puasa ngapus dosa, maksudnya apa ya? Ada puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud, atau puasa Qadha bayar utang. Puasa ngapus dosa nabinya siapa? Gitu. Kalau dosa itu sholat tobat, bukan puasa. Kalau mungkin bayar puasa yang pernah enggak dilakukan, ya namanya qadha, bukan bayar puasa, bayar dosa, bukan ya. Kalau memang harus sambil Senin Kamis bayar puasa, enggak apa-apa. Atau ketemu Ayyamul Bid 3 hari, dia tambah dengan hari keempat, kelima, malis. Yang penting innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Bukan satu ritual dengan 1000 niat. Aku niat puasa Ayyamul Bid sekalian Senin Kamis sama bayar utang, karena enggak begitu. Enggak sekali mendayung 2-3 pulau. Karena suka ketemu Ayyamul Bid itu Senin, Selasa, Rebo ya. Kamisnya ditambah, enggak. Sekali ibadah sekali niat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, saya Iya. minta penjelasan, tadi ada sedikit yang saya kurang paham. Iya. Mengenai anak sambung, Iya. dari seorang ayah, Iya. dari anak sambung. Iya. Apakah jika ayah sambung itu menanggung semua biaya Iya. pendidikan maupun tanggal pangannya semua Iya. itu wajib atau Baik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau memang diterjemahkan nafkah, kewajiban nafkah seorang ayah sambung itu tidak ada kewajiban nafkah kepada anak sambung. Bukan nggak boleh, cuma nggak membebani. Kayak ibu bantu bapak ngasih nafkah keluarga karena income ibu lebih besar ketimbang bapak. Nggak apa-apa, tapi bukan wajib. Karena dalam hal ini ada hukum, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Ya sifatnya mubah. Boleh aja kalau suami yang berikutnya ini orang kaya dan dia nikah memang pengen ada yang suplai dana buat anak-anaknya, ya di Islam nggak apa-apa, cuma nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Tapi kalau dia bisa bantu, alhamdulillah. Saya mau nikah sama kamu, ya alhamdulillah. Cuma kamu perlu tahu, aku ini punya anak yang ayahnya meninggal, dia yatim. Aku kerja nyari uang buat mereka. Kalau nikah sama kamu, konsekuensinya aku nggak kerja. Kalau aku nggak kerja, mereka dari mana dananya? Bisa kamu bantu gak? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau enggak, izinkan aku selama nikah kerja online atau apa misalkan buat mereka. Ada obrolan namanya ta'aruf. Ya, tapi nggak ada kewajiban. Jangan jadi keributan nih. Ya, ke depan banyak orang-orang yang nggak paham, suaminya ayah sambung buat anak-anak ini jadi ribut, kadang nggak ngasih nafkah kepada anak-anaknya. Anaknya ini kewajiban suaminya yang sudah dia cerai. Kalau meninggal kan dia punya om, punya tante. Perwaliannya ke sana. Karena walinya itu ya pamannya. Ya. Makanya sering dibilang al-walad lil khal. Hei orang laki, anakmu tuh tergantung iparmu. Maksudnya apa ipar? Kalau kamu meninggal, anak kamu tuh nanti ipar-ipar kamu yang wajib memberikan nafkah. Iparnya siapa? Kerjanya di mana? Itu perlu dipikirin. Orang laki nggak sembarangan nikah. Kalau cuma sekedar fisik yang dicari, wah fitnah dunia. Ya, kita nggak tahu kalau kita meninggal duluan, istri kita hamil, anak lahir, siapa yang kasih nafkah? Jangan-jangan ipar kita pemakan konvensional. Jangan-jangan agamanya nggak jelas. Wah kacau, itu mesti dipikirkan. Ya makanya Nabi mencontohkan mencari teman hidup, pasangan hidup bukan pelampias syahwat. Wallahu a'lam. Boleh, selama memang nggak merusak kewajiban. Yang sering terjadi merusak kewajiban. Gara-gara ada anak yang mungkin suami terganggu atau apa, ini mesti dibicarakan nih, karena fitnahnya di situ. Intinya, kalau istri sudah menikah lagi, suami nomor 1 di atas segalanya. Jangankan anak, orang tua pun nomor 2 dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Ya, bakal lu silakan. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kalau sebaliknya?
Ayo, ibu sambung ya. Iya, intinya tidak ada bekas ibu sambung, tetap ibu buat kita. Karena dia berhubungan dengan ayah kita. Walaupun tetap statusnya bukan ibu kandung. Cuma ihtiram kita sebagai dikatakan dalam Al-Qur'an itu perintah untuk berbakti sama orang tua. Yang satu yang tua renta satu atau kedua okilahuma fala takulahuma uf. Ya, kalau ayah kita doang yang renta atau kedua-duanya, mungkin si ayah nikah lagi sama orang yang belum setua ayahnya, ya tetap orang tua kita. Di situ juga ayah mesti mikir, kalaupun dia menikah lagi, kira-kira hubungan dengan anak bagaimana nih? Anak mesti disepakati dan lain-lain. Itu ilmu lah intinya gitu ya, supaya nggak terjadi kesalahan. Tapi kalau sudah terjadi, ya dia orang tua kita. Iya. Iya, tetap sama. Ya. Walaupun bukan orang tua kandung ya, Allah a'lam. Karena manfaat orang menikah, hikmah dibalik orang menikah itu punya tambahan orang tua. Ya, jadi kalau kita menikah, ayah kita, ibu kita sudah meninggal, kita nikah punya orang tua baru, atau yang ada tambah 2 jadi 4 gitu ya. Atau sebaliknya, kalau orang tua duda menikah, ini kadang-kadang anaknya suka melarang, udah ya nggak usah kawin lagi, suruh maksiat. Ngerawatin kagak, ngelarang orang tua, biar dia nikah lagi, ada yang ngerawat, dan kamu pun dapat ridhonya orang tua sambung. Alhamdulillah. Jangan dilarang, dia nikah kok nggak berzina. Aku benci sama ayah aku karena nikah lagi. Kan nikah bukan zina. Ibu jelasin, beda zina dengan nikah. Nikah itu ibadah, dan alhamdulillah ayah kamu ibadah. Kamu bakal punya saudara lagi nanti, walaupun saudara tiri, itu nggak ada bekasnya, mahram kamu. Bijak menyikapi hukum dalam agama. Kecuali kalau ayah kamu menikah sama orang yang nggak baik, nanti ada bahasa dakwah, ingatkan ayah ini nggak baik, jangan ayah, boleh kita sampaikan. Kalau orang baik, khalas. Allahu barakallah. Iya, depan silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Saya tanya. Ini kan kita puasa gitu Ustaz ya. Sekarang pas pada waktu saat azan itu kan kita harus buka. Tapi ada kawan yang aku sholat dulu gitu. Ntar habis sholat maghrib baru mau bukanya. Itu boleh nggak Ustaz? Waktu berbuka puasa itu bukan azan, tapi terbenam matahari. Kalau azan itu buat sholat, hayyalan sholat, mari kita sholat, bukan hayyala iftar kayak gitu ya. Makanya gini, saya jelaskan dulu. Nah Bu ya. Jadi intinya ibu harus lihat waktu terbenam matahari. Walaupun belum dikumandangkan azan, ini masuk terbenam jam 6, harusnya azan, muazin batal dulu baru azan. Ibu batalin aja walaupun belum dengar azan. Nah, bagaimana kalau sudah azan tetap nggak mau buka, mau sholat dulu? Makruh, dibenci sama Allah, karena resikonya menyakitkan badan. Puasa wisol nanti masuknya, nggak boleh. Ya, harusnya dia batalin dulu harusnya. Ya. Alasannya Ustaz udah sayang nanti daripada berumur lagi udah. Ya enggak lah, karena orang makan kan nggak batalin wudhu. Makanya gini, ada istilahnya takjil sama iftar. Takjil itu sekedar batal. Takjil sekedar batal. Kalau iftar makan berat. Jadi kalau bisa, kalau batalin takjil minum aja dulu. Atau kalau mau korma ganjil aja 1, 3 cukup. 17 juga ganjil, tak kebanyakan. Iya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada seorang teman saya mau menikahkan anaknya, anak teman saya laki-laki, mau menikahkan dengan wanita mempelainya itu menantunya orang tuanya Kristen. Yeah. Apakah bisa hukumnya diwalin dengan orang tua yang beragama beda yang Kristen? Taib. Tidak ada perwalian buat orang yang beda agama. La yuwarisul kafir lil mu'min walal mu'min lil kafir wa yuwalli. Tidak boleh orang kafir mewariskan ke orang Islam, begitu pula sebaliknya perwalian juga sama. Nah, kalau orang tua atau mertuanya ini orang kafir, maka pemerintah yang menjadi wali. Atau saudara dari ayahnya yang muslim.
Allahu a'lam bishawab. Jadi nggak boleh orang kafir menjadi wali, nggak diperbolehkan. Wa may yatawalla minhum fa huwa minhum. Orang yang berwali dengan yang bukan Islam, maka dia golongan orang-orang kafir nantinya. Nggak boleh. Silakan lagi yang tanya sini. Iya, silakan. Iya. Kasih mic-nya tuh. Ustaz, tadi di buku itu yang hadis Aisyah itu kan ketika ini diganti manusia berada di bawah sirot. Saya cuma tahu yang sepemahaman saya di bawahnya sirot itu kan neraka. Ini sirotnya sama nggak atau sirot? Maka tadi saya bilang nggak dijelaskan. Cuma Nabi hanya mengatakan sirot di bawah jembatan, bukan siratul mustaqim yang dimaksud, karena kita belum sampai bahasan tentang yaumul mizan, penimbangan dan lain-lain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Nabi bilang nggak ada yang nanya sebelum kamu masalah ini, karena artinya gini, karena nggak penting juga untuk dijawab. Manfaatnya apa? Cuma Nabi hanya memberikan bocoran seperti itu. Sama gini, orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid, dia nggak mati, dia hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Di mana Nabi jelaskan di tembolok burung-burung hijau di lentera sorga. Nggak usah dibayangin tuh, karena itu gaib, karena nggak nyampe otak kita juga ya. Cuma diinformasikan bahwa Allah meletakkan mereka yang mati syahid dalam tembolok burung-burung hijau di lentera sorga. Itu gaib. Kayak Nabi ceritain tentang sorga, kita detilin juga nanti nggak nyambung otak kita sudah. Kenapa? Itu gaib. Disitulah kita butuh iman. Cuma karena memang Aisyah nanya, Nabi bilang di bawah jembatan, khalas. Ya nggak didetailkan ya. Kalau logika kita kan neraka di bawahnya. Ya, kayak sekarang ada riwayat mengatakan neraka itu di dasar laut. Terus kalau kita nyebrang kebakar dong gitu kan, logika. Enggak, agama nggak bisa pakai logika. Agama mesti yakin. Tinggal maslahatnya. Ya, wallahu a'lam. Wa yakin insyaallah. Fadhal, silakan lagi tanya. Iya, silakan tuh ada mic-nya, fadhal. Saya sarankan supaya nggak numpuk, kita kan mau langsung sholat asar. Yang udah batal silakan sholat. Ayo wudhu. Nanti kita sholat. Silakan yang mau nanya. Waalaikumsalam. Menyambung dari ayat surat Al-Isra ayat 79 kan 80-nya itu dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat. Itu maksudnya apa ya Ustaz? Mudkhalan kariman. Jadi masukkanlah aku ke Islam yang benar dan keluarkanlah aku menuju surgamu yang kuinginkan, gitulah. Jadi mudkhalan kariman, tempat yang dimuliakan. Tentu kalau awalnya baik, akhirnya baik. Jangan awalnya baik, akhirnya buruk. Sebagian menerjemahkan kalau kita lahir dalam kondisi Islam, jangan sampai aku diwafatkan nggak dalam keadaan husnul khotimah. Kalaupun dalam keadaan buruk, ya Allah berikanlah kemudahan untuk berbuat baik di akhir hayatku insyaallah. Ya, barakallah. Nah, fadhal, silakan yang lain, silakan. Ayo, fadhal ibu, silakan. Apa itu? Ustaz mau tanya. Iya. Sebaiknya tahajud itu kalau misalnya kita mau tengah malam langsung sholat, atau misalnya biasanya saya nggak terang dari jalan subuh baru sholat. Iya, nggak apa-apa. Waktu tahajud itu kan sampai azan subuh. Walaupun dalil mengatakan sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Nah, sepertiga malam ini biasanya 1 jam sebelum azan subuh. Sekarang azan jam 4. Ya sekitar jam 2, setengah 3 sampai jam 3 ya. Tapi kalaupun mungkin kita memang ada kegiatan terlebih dahulu selama belum dikumandangkan azan, manis. Kalau di negeri Arab patokannya azan pertama. Ada azan 2 kali kan? 1 jam sebelum azan yang benar. Nah biasanya azan yang pertama itu mereka tahajud, mereka witir biasanya tuh. Cuma kan tiap negeri kan beda panjang malam, panjang siangnya. Sepertiga malamnya juga beda. Di negeri kita ini sepertiga malamnya antara jam setengah 2 sampai dengan jam 3. Di negeri Arab masa tersebut beberapa jam sebelum azan subuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya.